Oke, baru terlihat di tempat saya. Jadi ini siang ini kita akan membahas gimana sih letak fetus ketika dia sudah besar, sudah mengalami stres karena ruang dan persiapan untuk partus, dan di mana ruang uterus itu sudah penuh terisi oleh fetus. Jadi kedudukan fetus dalam uterus itu ada batas-batas yang jelas, yaitu ada batas pelvis dari maternalis, ya, dari sisi kanan, kiri, atas, bawah. Lalu jangan lupa mengenai situs, posisi, dan habitusnya ketika partus harus dalam keadaan normal, ya. Kalau dia nggak normal, ada sesuatu yang abnormal, kita harus normalkan terlebih dahulu. Gimana jalur kalau nggak normal, mana bisa sesuatu bisa keluar melalui jalurnya dengan enak. Harus kita normalisasi terlebih dahulu. Terus perlu diperhatikan juga reorientasi fetus jika misalkan letak fetus tidak sesuai, transversal misalkan, atau dia longitudinal posterior yang bagian belakangnya ternyata tumbuh cukup baik dan besar sehingga nggak bisa ditarik. Nah, kita bisa melakukan reorientasi fetus sehingga posisinya paling enak untuk dikeluarkan dan tidak ada hambatan. Oke, terus ada istilah-istilah lainnya jika habitus, posisi, dan situsnya abnormal, itu tadi ya, berarti kita harus menormalisasi. Nah, sehingga tidak ada versus istilahnya ya. Tidak ada versus dari fetus dan maternalis. Tidak ada perlawanan atau singgungan di sana. Nah, ini letak fetus ketika kavum abdominisnya dari induk sudah terisi penuh, ruang uterusnya pun juga terisi penuh. Kalau kita palpasi rektal, tangan kita nggak perlu jauh-jauh masuk ke dalam, akan bisa melihat, meraba, merasakan bagian dari fetus yang paling dekat dengan pelvis inlet. Nah, di sana. Jadi bentuknya kurang lebih semacam ini. Memang kalau kita lihat buntingnya kambing, domba, sapi, kuda, memang lebih mengarah ke sisi salah satu sisi perut daripada induk jika dia masih maksimal 6 bulan. Tapi kalau sudah di atas 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan mau melahirkan, pada sapi misalkan, sapinya dia terlihat besar kanan kiri gitu. Karena memang sapinya dalamnya fetusnya berkembang dengan cukup bagus ya. Jadi di sana ada batas-batasnya, bagian bawah ada apa, bagian depan ada diafragma, bagian belakang ada apa, kanan kiri ada apa, itu batas-batasnya fetus di dalam uterus, terhadap uterusnya induk ya. Ingat, kebuntingan normal conception jika pertautan plasentom atau plasenta berada sesuai dengan fisiologisnya, ya. Misalkan sapi ya normalnya pasti ada di kornua atau di korpus uteri. Itu ya. Kalau dia ternyata implantasinya tidak di dalam uterus tapi di oviduct atau di serviks atau di luar rongga reproduksi, misalkan dia bertaut di abdominalisnya, bisa nggak bisa, tapi nggak akan berkembang menjadi individu fetus yang hidup. Pada saat tertentu dia akan mati. Entah itu matinya di fase embriologis, gastrula misalkan, atau sampai dia cukup bisa berkembang awal-awal organogenesis terjadi ternyata, tapi lama-lama nggak bisa survive dan mati di dalam. Itu ya. Jadi memang secara fisiologis harus bertaut, berimplantasi di tempat selayaknya. Itu ya. Oke. Nah, ini batas-batas pelvis maternalis ini juga minggu depan kita coba akan bahas. Alat ini sudah kita buat dan kita bisa gunakan di lab nanti untuk memperjelas kalian ketika di kuliah. Mungkin selama 2,5 jam kuliah itu
ada sisi ngantuknya dan terlewat, nanti ketika praktikum kalian bisa refresh lagi dan lebih jelas karena ada objek yang kita lihat gitu ya, mengenai bantuan pertolongan distokia fetalis. Jadi bagian atas ada sacrum, bagian kiri kanan itu ada ilium sinister et dexter, bagian bawah ada pubis, dan ingat ini bentuk ketika kalian melihat, bentar ya, unitnya mana? Melihat, dan di sini ada ekor biasanya ya, di sini ekor. Nah ini ekor ya misalkan ya, ini ekornya, tangan kalian masuk lewat sini, ya, jangan sampai terbalik. Ini salah satu ujian koasistensi. Ini tangan kalian misalkan ya. Nah, ini meraba fetusnya di sini. Nah, salah satu ujian nanti kalian koasistensi, kalian akan ditunjukkan alat ini dan ada manekin fetus di bawahnya. Lalu penguji akan mencoba memberikan case, coba tunjukkan ke saya kasus distokia fetalis dengan situs posisi dan habitusnya, misalkan longitudinal anterior ada vertex misalkan dan sebagainya. Dorsopubis ada vertex. Kalau dulu ada dosen yang cukup terkenal di UNER, tapi sudah almarhum, adalah Profesor Laba Mahaputra. Saya sempat dibimbing oleh beliau. Beliaunya sangat keras sekali. Jangankan ketika ujian itu kita salah meletakkan fetus dan mempresentasikan habitusnya, kita salah memasukkan atau salah masukkan tangan saja kebalik dari sini ke sini, itu sudah loss ya, ujiannya nggak boleh diulang lagi, kamu sudah nggak lulus. Ngulangnya di step berikutnya atau di periode berikutnya, ikut kelompok yang lain. Jadi jangan sampai salah. Jadi memang bentuknya gini ya. Jadi ini ada pelvis outlet, di sini ada pelvis inlet, dan di pelvis inlet inilah fetus pertama kali bersentuhan, bagian fetus yang terluar yang ingin yang paling luar lah, yang yang kalian pegang pertama kali ketika palpasi pervaginal. Ini akan menyentuh bagian sini dan coba kalian angkat dan tarik agar bisa terletak atau kamu letakkan di pelvis outlet. Ya. Misalkan kakinya ya taruh dulu di pelvis outlet, dua kakinya. Nah. Oh tadi ya vertex dok. Nah kamu perbaiki vertexnya. Lalu kepala kamu sudah bisa raih, mandibular kamu bisa raih, taruh juga di sini. Ini kepalanya misalkan. Terus fiksasi kedua kaki plus kepala, baru tarik. Ya. Jadi ingat bentuk lokasinya jangan sampai salah. Ya. Ya, ini kalau dari sisi yang lain memang terlihat gini ya. Jadi memang di sini ada pubis, tempat menaruh fetus, bagian dari fetus untuk difiksasi di bagian sini ya. Lalu di sini penampangnya paling lebar bukan di sini, tapi di bagian sini. Nah, ini bagian paling lebar. Pun juga nanti ketika kalian ingin melakukan pertolongan dengan menarik, jangan kamu tarik ke arah sini, ya. Kamu tarik fetusnya ke arah sedikit miring sini, karena ini penampang paling lebarnya. Atau ke sini sama aja, ini sama-sama luasnya. Ya, agak miring sedikit. Tuh ya. Ya, ini ada beberapa presentasi posisi habitus untuk kelahiran normal yang perlu saya ingatkan kembali. Ada dua situs, di sini ada longitudinal anterior dan juga longitudinal posterior. Keduanya bisa masuk ke habitus normal jika tidak ada hambatan sama sekali. Longitudinal anterior jika kepala dan kedua kaki depan sama-sama sudah masuk ke pelvis inlet dan kalian bisa tarik untuk
letakkan di pelvis outlet. Itu nggak masalah, ya. Berarti nggak ada lock atau penguncian karena adanya penekukan sendi salah satu bagian organ. Atau juga ada longitudinal posterior, ya. Kalau ini bisa normal, tapi beberapa masih bisa ada habitus jika ketika kamu tarik, walaupun sudah betul ya, kedua kaki belakang dan ekor sudah terlihat dan kamu bisa fiksasi, tapi ketika ada lock, ketika separuh badannya keluar dan nggak bisa terus, itu bisa menjadi habitus karena ada tali pusar yang akan menekan tertekan oleh pubis di sana. Ya, itu juga bisa bahaya karena di sana ada pertukaran oksigen, bisa asfiksia atau kekurangan oksigen si fetusnya bisa mati. Oke. Nah, case sekarang atau tantangan kalian sekarang ini di luar konteks praktikum hari ini, ternyata di dunia hampir di seluruh farm animal, baik itu dairy cattle atau fat cattle atau kuda dan sebagainya, problem yang susah dikendalikan adalah munculnya sapi, kambing, domba yang tidak pure breed. Entah disengaja atau memang tidak disengaja, muncullah crossbreeding, ya, silangan. Yang dimana ketika silangan itu terjadi, inginnya peternak di seluruh dunia termasuk Indonesia, ya nggak masalah, saya nggak memperhatikan dia silangan atau nggak silangan. Yang saya ingin dapatkan sapinya yang penting keluar pocot ukurannya besar. Nah, ketika ukuran besar itu punya problem ke depan yang panjang. Satu, pasti distopia. Dua, pasti nanti ada timbul gangguan reproduksi yang minim, severe atau middle, atau sampai yang parah. Dan sebagainya. Sebetulnya justru sangat merugikan. Nah, yang sekarang-sekarang ini, selain timbul gang rep, kalau kita berbicara mengenai pertolongan kelahiran, sekarang-sekarang ini sering di Banyuwangi, saya dapat laporannya di Banyuwangi, Gresik, Lamongan, terus di Trenggalek, karena kebetulan 4 daerah itu masih kawan-kawan saya yang memegang puskeswannya. Jadi laporannya sama, sapi-sapi hasil silangan, sapi galean di Trenggalek, sapi Rambon di Banyuwangi, sapi-sapi Bali yang ada di Gresik dan sebagainya, yang disilang dengan silangan sapi yang besar, ternyata usia 7-8 bulan sudah stres fetusnya, sudah pengen keluar. Sekarang ini, jadi bukan 9 bulan 10 hari proses partus, tapi 7-8 bulan sudah banyak yang partus. Sapinya gimana, Dok? Sapinya keluar hidup. Fetusnya itu keluar hidup, tapi banyak juga yang baru hidup sejam 2 jam terus mati. Ada yang seminggu terus mati, tapi juga ada beberapa, nggak banyak, yang tetap bisa hidup setelah diberikan beberapa pertolongan, suntikan pematangan pernapasan pakai dexamethasone misalkan, dan seterusnya lah. Tapi itu sudah satu kenyataan sekarang ini yang nanti mungkin kalian hadapi ketika salah satu dari kalian atau beberapa teman-teman nanti ditempatkan di puskesmas. Jangan kaget gitu loh kan, jangan kaget ya kasus-kasus itu. Ya selain kita harus curigai faktor mikroorganisme seperti brucellosis dan sebagainya, tapi salah satu sisi juga perhatikan faktor kawin silang itu tadi. Karena kawin silang itu tidak cukup bagus ke arah reproduksinya. Walaupun dari sisi performanya kadang kelihatannya sapinya bagus, sapinya besar. Anaknya itu besar. Dan sebagainya. Lebih adaptif ya, lebih adaptif terhadap lingkungan, kondisi, dan pakan. Tapi dari sisi reproduksinya biasanya kurang bagus. Tuh ya, makanya jangan kaget nanti ya ketemu teman-teman atau senior di sana, Dok, kok sudah dibantu pengeluaran, terus sapinya keluar, kok bulunya nggak tumbuh sempurna, Dok, fetusnya. Ya itu memang belum 9 bulan 10 hari, mungkin 8 bulan, mungkin 7,5 bulan sudah keluar. Itu kenyataan sekarang ini yang coba
saya teliti juga dengan teman-teman puskeswan untuk mendeteksi kadar hormonnya hewan-hewan yang lahir prematur, baik itu kadar hormon induk maupun anaknya. Karena juga dapat informasi penting nanti untuk pemerintah terkait itu ya. Oke, next. Jadi ini situs longitudinal yang ada dengan anterior maupun posterior yang bisa lahir dengan normal. Oke, berikutnya. Nah, sekarang stadium 1 atau etokia ya. Ini adalah stadium atau fase pertama ketika moncong atau ujung kaki daripada fetus ketika dia longitudinal anterior sudah mulai menyentuh serviks secara syaraf, dia akan mencoba untuk melakukan respon hormonal, rilis hormon yang penting untuk terkait proses partus, relaksasi serviks, dan seterusnya lah, itu ya yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Ini stepnya semacam itu, habis itu keluar kedua kaki, buka 1, buka 2, buka 3, dan seterusnya sampai buka sempurna, sehingga kedua kaki bisa keluar. Kadang jika tubuh hewan induknya juga kuat, nggak perlu dibantu apapun, keluar sendiri ya. Sak plasentanya nggak sampai 8 jam sudah keluar dengan sempurna. Itu jika kondisi induknya bagus, body condition score-nya bagus, pemberian pakan juga bagus, terus pemberian energi prepartus juga oke. Ingat ya, itu yang sering dilupakan. Peternak yang care sama sapinya, oke, dia tahu sapinya bunting, diberi pakan lebih. Oke, tapi yang sering dilupakan pemberian sumber energi prepartus. Yang paling sering dilakukan oleh teman-teman dokter hewan puskeswan mengingatkan ke peternak sebulan sebelum partus sapinya tiap 2 hari, 3 hari atau 4 hari sekali diberikan tambahan gula merah untuk diminumkan, dicomborkan lah intinya bahasa Jawanya, biar menjadi sumber energi. Oke. Itu ya, ini beberapa habitus yang abnormal ketika situsnya longitudinal anterior ya. Contoh pertama ada penekukan kepala leher ke salah satu sisi dalam ya. Ini sudah jelaskan tadi, saya ikut singkat kuliahnya Prof. Imam, dia membelok ke arah ilium sinister induk dan bagaimana cara menolongnya ya. Ingat-ingat ya, apa yang harus kita retropulsi, apa yang harus kita traksi. Nah, jadi juga diingatkan ada juga alat-alat opsin yang perlu kalian perhatikan selain tali. Jadi yang memang sering kalian ikuti oleh teman-teman senior kalian, itu yang dibawa hanya tali. Padahal beberapa obstetric set itu juga diperlukan. Contohnya adalah torsion fork atau alat bantu retropulsi, namanya torsion fork. Selain bisa membantu untuk meretropulsi, juga untuk torsi. Apa itu torsi? Memutar atau rotasi tadi. Ya. Terus ada juga alat apa, Dok? Yang sudah dijelaskan oleh Imam tadi, ada juga namanya introducer bengkok. Oke, teman-teman senior kadang saya mau melilitkan lehernya pakai tali untuk bisa kita lakukan traksi. Tangannya yang dokter hewannya masuk nggak masalah, tapi pegel-pegel. Kalian yang belum pernah ya membantu proses partus, bantu proses satu sapi aja, masuk tanganmu itu mau kira di dalam itu nggak ada gerakan, pasti gerakannya aktif baik dari induk maupun dari fetusnya. Jadi tanganmu juga di sana ya dipijet cukup keras lah ya, sama serviks, sama uterus dan seterusnya. Ya cukup pegel. Makanya ada beberapa alat itu ya untuk membantu mempercepat. Ya, ada introducer bengkok, ada torsion fork dan beberapa alat lainnya. Oke.
Jadi itu ya, jadi beberapa hal juga yang perlu diperhatikan ketika membantu pengeluaran fetus ketika ada habitus ya. Ketika itu moncong atau ujung digiti kaki depan maupun kaki belakang yang menekuk ya. Itu tangan kita tetap harus membantu memegang baik itu ujung digiti maupun ujung moncongnya. Ya, karena apa? Di sana ada bagian yang tajam, kuku atau gigi. Kalau itu kamu paksa tarik, itu bisa melukai entah itu uterus maupun serviks atau vaginanya daripada si induk. Bisa terjadi luka. Ini gambaran habitus abnormal lagi terkait dengan kepala leher ya. Jadi bisa vertex. Vertexnya ini penekukan bisa di kepala saja atau sampai ke lehernya. Bisa sapi bisa, walaupun jarang. Sapi biasanya vertexnya kepala saja. Yang vertexnya sampai ke leher, hewan-hewan yang lehernya panjang, contohnya kuda. Tuh ya, kalau ini cukup panjang ini prosesnya. Meretropulsi leher, gerakan kombinasi sambil mencoba meraih manipula dan menariknya ke caudo dorsal agar bisa dikeluarkan. Intinya di sana ya. Tapi step by step-nya nanti coba ditulis selengkap-lengkapnya di laporan praktikum mulai minggu depan. Ya. Bukan ditulis ya, dijelaskan. Sorry. Karena laporan praktikumnya berupa video. Dok, mau contoh videonya, Dok? Boleh. Nanti Sally tak kasih link contoh pembuatan videonya dari kakak tingkat. Ya, tapi hanya satu ya, karena kalau itu semua tak kasih, ya kamu tinggal nyontoh teksnya kakak tingkat, terus mau copy paste, jangan ya. Kamu harus sepengetahuanmu dan kamu belajar dulu. Ya, ini yang habitus abnormal berikutnya, ya dia dinamakan torsion fork ya, alat itu ya, membantu kita untuk mendorong bagian fetus yang ada untuk bisa masuk ke dalam sebentar aja agar ada space untuk tangan kita bisa memegang bagian yang menekuk atau sendi-sendi yang mengalami fleksi. Ya, kalau itu kita teruskan memang nggak bisa ya. Coba perhatikan ini ya. Ini contohnya. Kasus ini, kasus yang mengalami penekukan kaki depan sebelah kiri, itu kalau tekukan semacam ini, kalau kaki satunya sama kepalanya sudah kamu fiksasi dan kamu tarik, dia akan menyentuh mana? Karena dia urutannya keluarnya fetus kan gini. Caudo dorsal dulu, baru caudo ventral. Kan gini ya, arah pengeluarannya. Fetus kalau longitudinal anterior ya, dorso pubis, dorso sakral. Arahnya gini. Nah, kalau ini mau tarik ke atas dulu, dia akan menyentuh ini, bertabrakan dengan ini, bagian sendinya ini ya. Dan ujung digitinya juga akan menyentuh bagian pubis. Nggak bisa, sehingga memang kita perlu bantuan untuk meluruskan. Ya, kita dorong terlebih dahulu, ada space, kita pegang bagian ini ya. Apa ini berarti karpal ya, betul ya. Karpalnya kita pegang, terus kita tarik sehingga metakarpalnya bisa perlahan kita keluarkan, digitinya kita pegang, di sini jangan lupa kita pegang, terus kita tarikkan ke sini, keluar, shred. Tuh. Pada kuda pun sama kasusnya, kalau pada kuda ini agak lebih susah karena kalau penekukan sapi, pada sapi ya nggak kelihatan, tapi kalau kuda karena kakinya juga panjang, penekukannya kelihatan jelas. Otomatis ketika kamu retropulsi pakai alat ataupun pakai tangan kalian ya cukup panjang proses meretropulsinya, agak dalam banget gitu agar bisa space-nya cukup untuk kalian luruskan.
Nah, ini keadaan apa ini, Dik? Kedua kaki depannya menekuk. Kalau masih ingat, hip flexion. Nah, ini kasusnya bisa unilateral, bisa bilateral. Kalau bilateral dia masuk biscapular flexion. Terjadi penekukan kedua skapula ke bawah. Ini kalau kita paksa keluar, wah nggak bakal bisa keluar ya. Bayangkan, ini harusnya space-nya segini aja, ya, masuk ke pelvis inlet, ini jadinya segini. Nah, ada tambahan berapa senti nih di sini. Tambahan bahunya ini, skapulanya ini akan menyentuh dan bersinggungan dengan pubis dan juga ilium. Harus diluruskan juga ya, di reposisi. Ini juga domba bisa terjadian. Pada domba dan juga pada sapi, lebih banyak keluar tenaga yang mana? Lebih banyak keluar tenaga sapi dalam proses membantu melahirkan. Tapi lebih susah mana? Lebih susah kambing domba. Memang pada sapi lebih capek, tapi tanganmu itu setelah pervaginal ya, masuknya yose nak tanganmu satu maupun dua itu ngerogoh-ngerogoh itu yowes bisa gitu loh. Sedangkan pada domba hanya satu tangan, itu pun tanganmu juga akan cukup susah ya, masuknya juga cukup tekanannya juga cukup kenceng karena memang space rongganya nggak selebar pada sapi, sehingga tangan-tanganmu di dalam membantu proses distokia fetalis domba ya mainnya di dalam harus benar-benar paham rotasi dan reposisinya, karena nggak bisa dua tangan, hanya satu tangan. Jadi misalkan perlu kita meretrofusi ya pada domba, ya nggak bisa seperti pada sapi, satu bagian tanganmu meretrofusi, bagian tanganmu lain masuk mengambil atau memegang dan mengeluarkan, nggak bisa. Itu hanya benar-benar satu tangan kalau pada domba atau kambing. Ini juga ada lock ya, ini lock namanya elbow lock. Ketika ada penekukan pada sapi, ketika kelihatannya normal, kedua kaki depannya keluar, ternyata keluarnya nggak lurus ya, seperti Superman gini. Tapi ternyata hanya segini saja. Ciri khasnya apa? Biasanya kalau pada sapi, jarak kedua ujung digiti dengan moncongnya sama. Harusnya kalau pas keluar itu, kedua ujung digitinya sedikit lebih maju daripada moncongnya. Kalau gini jadi lock. Ciri khasnya apa? Nggak masalah kalau ini ditarik bisa, nggak masalah. Kalau ditarik nggak bisa, pasti ada lock di elbow-nya. Sehingga perlu gimana dok? Ya didorong sedikit, ya dorong sedikit seluruh bagian yang sudah keluar, ya. Terus baru kita tarik, ya. Didorong ke arah sana sebentar, sedikit aja. Karena kalau kita langsung tarik ini si kaki depannya agar lurus nggak bisa. Ini ya, ujung locknya ini dia akan menyentuh pubis ini ya. Tarik, bentar. Nah, ujung ini kalau langsung mau tarik lurus saja, mau bentangkan atau kamu stretchkan, dia akan menyentuh ini, nggak bisa. Memang ditarik dulu, jadi locknya agak mundur ke sini, baru kamu tarik lurus ya. Mau traksi biar lurus ininya. Ini lock juga bisa terjadi ketika situsnya longitudinal posterior ya. Ini kasus bridge, kedua sendi kaki belakangnya menekuk, perlu kita bantu. Ini kalau pada sapi bisa berlangsung hampir 3 jam lebih proses pengeluaran kedua kaki agar lurus ke depan semuanya. Karena memang ini sebesar itu ya kakinya sapi bagian belakang itu. Dan keduanya menekuk ya. Nah itu, memang harus pelan-pelan. Ini juga case lain lagi yang cukup susah. Nah ini aja yang saya kasih soal minggu depan.
dan sebagainya ya. Kasus-kasus misalkan dog sitting position. Ya kelihatannya dia sebetulnya si sapi atau si fetus maunya yaitu longitudinal anterior dorsosakral. Tapi kaki belakangnya juga ngikut keluar. Sehingga terlihat seperti bukan situs longitudinal anterior tapi transverso ventral, seperti transverso ventral. Sapinya duduk menghadap pelvis inlet. Ya, kalau ini agak susah. Jadi selain kita perlu mendorong si kaki belakangnya, ya kita juga harus pastikan tidak ada hambatan-hambatan lainnya. Oke, ini contoh yang lainnya. Kalau dia dorso pubis, ya bisa normal, bisa juga abnormal. Kenapa dikatakan dia abnormal? Tadi apa yang disampaikan Prof. Imam? Kalau dia dorsopubis terlentang, pasti ada prosesus spinosus yang cukup tajam yang akan menyentuh bagian pubis daripada induknya. Sehingga kalau case-nya semacam ini, ada istilah keren yang sering digunakan sampai sekarang juga sering diulang-ulang oleh Prof. Imam, pasti juga diingat kok sama senior-senior di lapangan. Ada istilahnya jembatan tangan. Ya, bukan jembatan Siratal Mustaqim, tapi pahalanya dokter hewan di sini cukup besar karena kamu menjembatani pengeluaran fetus. Tanganmu dulu ya. Memaksakan bukan memaksakan ya. Menyerahkan tanganmu ya sebagai jembatan agar si fetus bisa keluar, membuat space ya. Pasti sudah dijelaskan ya sama Prof. Imam ya. Tanganmu masuk, menyentuh bagian pubis, dan di atas tanganmu itu ada fetus, dan apa itu hitungan 1, 2, 3 ketika peternak mulai menarik fetusnya, tanganmu juga kamu keluarkan. Nah, seperti jembatan sementara. Terus tanganmu masuk lagi, nyelip lagi di bawah fetus di atas ini, di atas pubis ya. 1, 2, 3 ketika tarik tanganmu juga ikut keluar. Nah, terus masuk lagi sampai tidak ada hambatan dan kamu bisa mengeluarkan dengan cukup mudah. Nih, tapi kemengnya apa kemeng ya? Ya sedikit inflamasi lah tanganmu nanti setelah membantu itu ya. Membantu proses ini ya tanganmu minimal sini ya ini ya cukup bengkak dikit lah. Tapi ya bengkaknya kan ketika menolong 1, 2, 3 kali. Keempat sudah tanganmu sudah adaptif ini. Gampang itu bisa. Ya, jadi nggak usah fitness juga akan kuat sendiri tangan ketika sering menangani distopia. Tapi ingat loh ya, distopia jangan semuanya ikut kebiasaan yang kurang bagus di lapangan. Contohnya banyak dokter yang di lapangan lebih mencintai atau lebih penting lebih penting bajunya nggak kotor ya daripada kulitnya yang kotor, sehingga ketika wah ini susah ini perlu cukup lama penolongan dan sebagainya sehingga ketika menolong proses distopia dia copot baju, hanya kaos kotangan saja sama celana sama sepatu boot. Nah terus setelah selesai semua bagian dari ujung tangan sampai baju semua ada lumuran plasenta dan campur darah dan sebagainya. Ingat, plasenta dan darah dan sedikit bercampur dengan feses itu bisa menjadi agen untuk masuknya penyakit dari hewan ke manusia. Jadi yang penting yang betul memang tetap kita harus safe ya, pakai glove rektal, kalau lebih susah pakai tambahan glove hand glove, mau double hand glove ya, pakai baju kettle pack plus celemek ya, celemek plastik gitu ya, celemek yang seperti kita membantu proses partus normalnya dokter hewan yang sering juga kalian lihat itu penting juga karena mengkondisikan
baju kalian tidak terciprat terkena air ketuban ketika ketuban pecah. Pecahnya ketuban itu bisa hanya keluarnya cairan yang cukup deras, bisa pelan, bisa juga benar-benar pecah seperti kalian melihat balon berisi air yang cukup kenceng, terus kalian tusuk pakai jarum, benar-benar pecah das gitu. Kalau pecah das ya ke seluruh bajumu juga, makanya perlu celemek plastik itu. Selain itu dok, boleh kalau kalian mau pakai masker sama kaca mata, karena itu SOP yang juga dilakukan oleh dokter kandungan manusia. Siapa yang pernah melihat kakaknya, ibunya, atau siapa ya, saudaranya, boleh masuk dok ketika partus? Boleh, saya pernah lihat gitu, ada nggak? Nggak ada ya. Saya sendiri pernah melihat. Siapa yo istri saya ya. Jadi dokternya itu kayak selengkap itu ya. Jadi nggak ada space bagian tubuhnya yang benar-benar kulit gitu ya. Jadi dia pakai glove, dia pakai baju lengkap, pakai celemek plastik lengkap, pakai kacamata, pakai masker dan sebagainya, pakai tutup rambut supaya nggak ada celah untuk bisa tertularnya dokter ketika menangani pasien itu. Ya, ini yang lebih sulit lagi ya ketika situsnya bukan longitudinal tapi transversal. Ya, dia bisa posisinya dorsal, bisa ventral. Kalau dorsal yang kalian lihat semacam itu, dia miring ya. Dan yang kamu lihat hanya punggungnya. Sedangkan untuk posisi ventral miring juga, yang kamu lihat ya ventralnya atau perutnya yang diikuti kedua kaki depan dan kedua kaki belakangnya. Kalau ini bisa nggak ditarik normalnya, Dek? Nggak bisa, nggak akan bisa. Sehingga memang kita harus rotasi dia. Kamu rotasikan kemana? Terserah. Yang penting kamu bisa kembalikan dia ke posisi longitudinal anterior atau longitudinal posterior. Silahkan. Ya, dok, saya suka longitudinal posterior karena ya kaki belakangnya udah aman gitu ya. Kita nggak khawatir ketika kita tarik. Kalau kita tarik lehernya kan khawatir putus, dok. Saya suka longitudinal posterior, monggo. Tapi tetap ya dorso sakral kalau bisa, jangan dorso pubis. Dok, saya suka longitudinal anterior. Saya kembalikan ke sana. Silahkan, karena longitudinal anterior saya nggak khawatir ada gencetan atau himpitan pusar. Dan ketika susah mengeluarkan, di jam-jam tertentu masih bisa fetus itu mencoba menginisiasi nafas karena hidungnya dan kepalanya sudah di luar, dok. Ya, silahkan. Prefer kalian. Tapi yang penting, semua abnormalitas habitus itu harus dikembalikan ke posisi longitudinal anterior atau posterior dorsosakral. Oke. Nah, ini ya, contoh manekin sama ya, seperti yang saya bawa. Mana ini ya? Kelihatan ya. Ya, silakan ini dipinjem, dikoordinir Shirley, silakan. Karena saya rasa ada sekitar 25 mahasiswa yang di Banyuwangi bisa nantian pakai ini di nganunya di kosannya untuk proses pembuatan video ya. Jadi ini adalah contoh yang kalian nanti ketika koas juga peragaan yang dimaksud tadi hands on hard skill itu tahu ketika kalian lulus dari mata kuliah IKK bisa ketika kalian nanti koas di reproduksi dan mampu melakukan lapang ketika nanti kalian PKL. Jadi memang ditempanya 3 kali. Dan sudah 3 kali ya otomatis ketika lulus jadi dokter hewan ya nggak canggung lagi, siap ketika ada proses partus dan kalian dipanggil sebagai dokter hewan profesional untuk menangani. Tapi tetap kalau butuh bantuan senior ya tetap di calling ya. Karena
proses distokia ini cukup panjang, dan nggak sering juga ya dokter hewan di lapangan juga manggil temennya atau seniornya. Dok, saya butuh bantuan, ada distokia ini. Nah, ada 2 dokter hewan yang datang, masalah. Nah, ini juga case. Nah, kalau ini sudah kayak gini, saya coba ingin tanya. Tasya Amila. Iya, dokter. Kalau saya pengen tanya, kalau ini berarti saya kasih huruf A, saya kasih huruf B, ya. Mana arah ekornya? Ke arah B atau ke arah A? Ekornya ada di mana? Ekornya di A, dokter. Ayo. Sebentar, dokter. Ya ini loh. B, dokter. Hanya simpel gini aja sampai koas pun masih banyak yang bingung. Ekornya ada di B atau di A? B ya, dok. Ya. Berarti Iya. A-nya apa? Kepala. Nah, saya nggak bilang benar apa salah. Saya mau konfirmasi lagi ke yang lain. Danis, Iya, dokter. setuju sama Tasya atau beda? Kalau ininya apa namanya? Kalau fetusnya itu kepalanya di B, Dok. Tapi kalau induknya itu ekornya di B gitu, Dok. Berarti B ini kalau kita manipulasikan ini ada ekor ya, berarti ya. Iya, dokter. Terus ini kepala, gitu ya. Iya, dokter. Ya wes, betul ya. Jangan sampai bingung ya. Jadi berarti ini saya tanya Basmala. Ya, dok. Berarti ini situsnya apa, Dek? Longitudinal posterior. Posterior, dok. Oke, saya mau konfirmasi. Intan, Rifda. Oke, dokter. Berarti ini situsnya? Longitudinal posterior. Oke, saya tanya yang lain. Mau konfirmasi lagi. Devia. Iya, dok. Berarti ini situsnya? Longitudinal anterior, dok. Longitudinal anterior. Ingat kan, tadi kan di sini kan ada ekor. Ya, di sini ada kepala. Berarti ini adalah longitudinal anterior. Berarti ini saya tanya sekarang harus bisa melogika. Aini Mardia. Aini. Hazar ya. Iya, dok. Berarti yang saya tunjuk centang ini ilium dexter atau sinister? Ilium dexter, dok. Ayo, Sinister, dok. Sinister. sinister ya. Ini Ya. dexter. Jadi jangan saya bingung ya. Jadi ini ada betul, ini adalah longitudinal anterior. Ada habitus apa tidak, Aldia? Gimana, dok? Habitusnya normal atau abnormal ini? Normal, dok. Normal. Betul. Oke. Berarti pertolongannya gimana kalau tadi ini contoh dari bagian yang lain. Ini longitudinal anterior, berarti kita tidak ada habitus, berarti pertolongannya harus kita lakukan apa? Oh, siapa lagi ya? Nuril. Iya, dokter. Kalau gini, situsnya longitudinal anterior nggak ada habitus, tapi nggak bisa dikeluarkan, induknya nggak bisa mengeluarkan. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada habitus. Lupa, dok. Wah.
Andika. Izin menjawab. Ya, gimana nih? Itu apa namanya, diperbaiki kepala fetusnya gitu dok, habis itu difiksasi, habis itu ditarik gitu dok. Oke, saya ulangi. Ini longitudinal anterior, tidak ada habitus. Kepala dan kedua kakinya sudah keluar dari pelvis inlet, tapi induknya nggak bisa mengeluarkan. Apa yang harus kita lakukan, Andika? Ditarik paksa dok. Yes, satu kata, tarik paksa. Oh iya. Ya, berarti kalau ini kalau nggak bisa keluar ya tarik paksa. Ya otomatis kedua kaki depan sama kepala kita fiksasi terlebih dahulu. Oke. Prasita. Ya, dokter. Ada A, ada B. Kepala ada di mana? Kepala induk. Yang di B, dok. Ekor induk. Di A. Berarti situs apa ini pada kasus Stokia? Longitudinal posterior. Adakah habitus? Nggak ada, dok. Kenapa nggak ada habitus? Karena ini kakinya itu sejalan sama apa namanya? Ini sejalan sama saluran reproduksinya, dokter. hampir betul. Kedua kaki dan ini bagian ekor. yes, oke. Kedua kaki dan ekornya sudah keluar dan dari pelvis inlet. Oke, good. Ini penampang yang lainnya. Nah, ini dia. Ini sudah mulai ada sedikit gangguan. Nah, siapa ini ya? Nur Mariam. Ya gimana dokter? Saya tanya. Berarti kamu kalau mau menolong, kamu menghadap dan melihat A, kamu ada di A atau ada di B? Ada di ada di A dokter. Ada di A ya, oke, ada di A. Berarti di sini ada ekor ke arah sini ya. Oke, berarti di sini kamu melihat situsnya apa? Longitudinal transversal gitu dok. Ayo. Ingat situs, kembali ke situs. Oh situs. Hmm. Oh situs, astagfirullah. Enggak dokter, salah. Longitudinal anterior gitu dok. Ini Balik, longitudinal Dok. anterior, tapi yang khas Kok adalah transversal? posisinya Posisinya ini abnormal gitu dok. Habitusnya. ya abnormalnya apa ini? Ada habitus nantinya. Oke. Saya tanya posisinya dulu. Ini bukan dorsosakral. Oh, ini juga dorso. bukan dorsopubis. Ayo. Ini bukan dorsosakral, ini juga bukan dorsopubis. Ingat kalau posisi, kalau dia masih longitudinal, hubungannya dengan dorsal fetus. Anu Tetap. dokter. Dorsal ilium dexter dokter. Yes, betul. Dorso-iliac dexter. Karena dorsal fetus menyentuh ilium dexter induk. Sebelah Induk. kanan. Ini kanan ya. Ini kanan, ini kirinya. Oke. Mariam, betul. Kalau Iya, Dok. gini, kamu perlu rotasi apa enggak? Siapa dok? Fetusnya perlu dirotasi apa langsung tarik kayak gini? Kan kedua kaki sama kepala sudah keluar nih. Tarik dokter. Tarik saja. Ya mungkin rotasi tapi tidak sampai 180 derajat gitu. Iya, kalau 180 derajat balik nah. 90 mungkin dokter. 90 ya dia berbeda. Kalau dia ini sebelah miring sebelah kiri, dia kembali sebelah kanan. Oh iya sama aja dokter. Dia dirotasi ya Sedikit aja 45 dokter. derajat ya. Oh iya. Bukan 90 derajat. Nah, pertanyaannya ke arah mana? Nah, saya tanya sekarang. Jangan Nur Mariam. Auliauna. Kalau ini jelas, ini ada salah satu step pertolongan yang harus kita rotasi fetusnya.
pakai torsion fork tadi bisa. 45 derajat Auliauna ke kiri atau ke kanan, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Auliauna, Iya, Dok. Searah, Dok. searah ya. Oke. Iya. Berarti kalau searah kan ke sini ya. Betul ya? Searah jarum jam. Auliauna, Dok. 45 derajat. Saya tanya, kalau sudah kamu rotasi 45 derajat searah jarum jam, ya, posisi fetusnya sekarang menjadi apa? Ayo, diandai-andai. Posisinya longitudinal. Situsnya tetap longitudinal anterior deh. Oh iya. Posisinya Posisinya jadi dorsopubis, Dok. jadi dorso Pubis. pubis. Betul ya? Jangan sampai kamu bingung. Oke, Iya. sekarang duduk siapa ini? Yang belum. Hafizatur. Hafizatur? Ya, Dok. Oke. Sekarang kamu tak kasih pilihan. Sekarang bukan pilihan. Kamu tak kasih tugas. Berarti kalau case-nya ini, dia coba kamu rotasi berlawanan arah jarum jam. 45 derajat Celcius. 45 derajat. Ya. Oke. Sekarang situsnya tetap longitudinal anterior. Posisi fetusnya jadi apa? Dorsosakral, Dok. Jadi dorsosakral. Ya. Biasa bingung ya. Jadi dorsosakral. Betul. Ini dari hadapan. Wah, ini. Nah, kalau kamu tadi ya kamu putar 45 derajat 45 derajat searah jarum jam, dia akan menjadi dorsopubis. Kalau dorsopubis berarti ada istilah penting di sana karena kita harus membantunya, ada poin penting yaitu jembatan tangan. Ya. Ini case yang lain miring ke arah sebaliknya. Nah, ini wes bingung lagi wes. Ayo. Saya tanya sekarang. Yang belum siapa? Mujib. Jib, kamu sudah pegang pelvis itu, Jib. Oh. Ya kan? Oke, saya tanya sekarang. Ini berarti situsnya apa, Jib? Kalau ada case macam ini. Apa ya? Ini situsnya transversal ya, Dok ya? Yuk, masa transversal ini. Di sini ada ekor yang sudah keluar, ada kedua kaki yang sudah keluar. Oh, itu kaki belakang. Oh, Ini longitudinal matanya. berarti, Dok. Longitudinal apa? Longitudinal posterior. Posterior. Posisi fetusnya Posisinya dia dorso ilium apa sakral ya, Dok ya? ya, dia posisinya semacam ini. Ini dorsalnya, ini ventralnya. Ini dorsalnya, ini ventralnya. Berarti dorso ilium yes, dorso ilium dexter. dexter. Tuh. Ya, dorso ilium dexter. Oke. Habitusnya normal apa enggak ini, Dek? Abnormal. Abnormal. Oke. Abnormalnya berarti dorsal fetus terhadap ilium induk. Oke. Cukup. Berarti yang belum siapa ini? Suryadi. Kalau gini perlu rotasi nggak? Sebaiknya jangan, Dok. Kenapa? Kalau di rotasi itu apa ya tadi dibilang, Dok?
Profnya banyak kemungkinan torsio di uterusnya. Lebih baik dibantu dengan apa tadi, jembatan tangan gitu. Oke, itu jawaban dari Suryadi. Pertanyaannya sekarang, bisa nggak ketika ada penampang yang tidak selebar ini, terus kamu paksa dia keluar? Tidak selalu bisa, apalagi ini kalau sapinya crossbreed. Tetap kita harus rotasi walaupun nggak besar. Kamu tarik dari sini ke arah sini. Ya. Oh, berarti nggak rotasi terlalu. Yes, hanya sedikit saja sampai ke arah penampang diameter pelvisnya yang paling yang besar. Ya, kalau kamu tarik ke arah sini, dia menjadi longitudinal anterior, dorso. Yang mana, Dok? Kalau ke arah sini, berarti berlawanan arah jarum jam. Jadi dorso apa? Lebih ke dorso sakral. Jadi dorso sakral. Ya, betul. Oke. Ini penampang lainnya, case-nya sama. Ini beda ini. Nah, ini. Nah, wes, bingung di sini, wes. Saya tanya yang belum siapa ini? Dan ini sudah. Erina. Iya, Dok. Oke, kembali lagi biar nggak bingung. Ada A, ada B. Mana kepala, mana ekornya induk? Kepalanya yang B, Dok. Yang A ekornya induk. Oke. Situs daripada kasus ini? Itu transverso ventral, Dok. Ini transverso Ventral. ventral. Betul, berarti sudah paham. Ya, jadi yang kamu lihat kedua kakinya masuk ke pelvis inlet, kadang juga kepalanya, dan ketika mau raba, kamu juga bisa melihat ventral. Betul. Oke, sip. Jalan. Nah, ini beda lagi nih. Yuk. Ani Wijayanti. Iya, Dok. Oke. Di sini di ujung sana ada kepala. Di yang bagian sini ada ekor. Posisinya dia miring ke sini. Berarti situsnya apa ini? Longitudinal kan? Situsnya longitudinal, Dok. Kok bisa longitudinal? Apakah sejajar dengan arah sumbu induknya? Oh, tidak, Dok. Ini sumbu induknya. Oke, situsnya apa ini? Situsnya transverso dorsal, Dok. Situsnya transversal. Oke, transverso. Masa transverso dorsal ini? Yuk. Situsnya transversal, betul. Posisinya dari fetusnya. Ini dorsalnya. Ini ventralnya. Oh, transverso ventral, Dok. Yes, ya. Jangan bingung loh ya. Kalau kayak gini bisa nggak dikeluarkan? Nggak bisa. Memang harus kita arahkan, kita ambil mana dulu. Ya, kalau ini misalkan kaki belakangnya sudah keluar jauh daripada kaki depannya. Kaki depannya mungkin hanya uli-uli segini ya. Tapi kaki belakangnya sudah sampai segini, nggak apa-apa. Kita dorong ke dalam kaki depannya sama kepalanya agar dia sekarang posisinya longitudinal posterior, nggak masalah. Lalu kalian sedikit rotasi sedikit saja, lalu kalian tarik. Gitu. Jika tidak ada hambatan lainnya. Ini case yang lainnya, tapi intinya macam-macam ya. Kalau kayak gini, ini paling susah ya. Karena apa? Karena kamu nggak bisa memegang apapun, nggak ada yang difiksasi apapun. Karena kamu yang kamu lihat ketika di dalam, ya benar-benar punggungnya fetus. Pakai introducer bengkok pun masuk ke dalam, memutari perut, keluar lagi,
ini pun juga butuh usaha yang nggak mudah deh ya. Walaupun kita pakai alat, makanya ini paling susah, paling lama kasus macam ini. Dan nggak banyak juga yang bisa diselamatkan fetusnya, karena memang dia terlambat keluar sehingga terjadi asfiksia di dalam sini. Ya, jadi itu macam-macam case-nya. Ini pun juga keluar introducer bengkoknya melingkar agar talinya bisa masuk pun agak susah. Kalaupun bisa, memang harus gerakan kombinasi yang cukup kuat. Ya, kalau yang bagian sini yang kamu, oke, sekarang saya tanya ini sekali lagi. Siapa yang belum? Virgi. Medina. Nggih, Dok. Ya, Dek, misalkan kamu ada ketemu case macam ini. Terus pakai introducer bengkok, kamu sudah lingkarkan tali melingkari ini. Nah, step berikutnya kan kamu melakukan gerakan kombinasi. Bagian atas ini kamu retropulsi atau kamu tekan, dan bagian bawah ini atau tali yang melingkari ini kamu tarik ya, kamu tarik. Tapi bagian atasnya ini kamu retropulsi. Berarti pertolongan ini kamu arahkan fetusnya kembali ke arah posisi apa? Ke arah situs apa dulu? Situsnya, Dok. Iya. Situsnya itu. Ini kepalanya ya. Nggih. Perhatikan ini kepalanya, ini kaki belakangnya. Terus bentuknya semacam ini. Terus bagian yang dekat dengan bagian belakangnya ini kamu tekan ke dalam. Terus tali ini kamu tarik. Terus kombinasi terus. Berarti kamu arahkan si fetus ini untuk ke situs apa? Longitudinal anterior, Dok. Longitudinal anterior. Posisinya? Posisinya dorso sakral, Dok. Dorso sakral, betul ya. Cuma nanti ketika gerakan kombinasi akan terhambat ketika cervicocepalonya daripada fetus akan menghambat atau terfleksi ya, atau menekuk dan bertabrakan dengan sakrum induknya. Perlu bantuan lagi ya. Bantuannya gimana? Menekan serviksnya, meraih mandibula dan mengeluarkan mandibula ke arah pelvis outline. Baru kamu fiksasi dan kamu bisa keluarkan dengan normal gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika mungkin ya hanya kaki depan atau kaki belakangnya saja yang kamu lihat di pelvis inlet. Ini kaki belakang atau kaki depan toh? Nah, itu juga kamu perlu perhatikan ya. Kalau dia longitudinal anterior, otomatis kaki depan yang kamu lihat bentuknya, gambarnya semacam itu. Kalau dia dorsosakral, nah, arah digitinya ke bawah. Kalau dia longitudinal posterior, dorsosakral, ya arah digitinya juga berbeda dan seterusnya. Itu istilah Prof. Imam tadi, niteni. Niteni bentuk digiti, berarti dia kita asumsikan posisinya bagaimana. Ya. Oke. Berikut selesai praktikumnya, tidak perlu ada laporan ini ya. Langsung aja selesai praktikum ini. Cuma pesan saya mulai minggu depan selain kita praktikum offline juga ada praktikum online tetap jam 10. Kita akan bedah case by case, satu persatu masalah distokia, dan selesai itu saya pengen kalian membuat video terkait masalah yang tadi yang saya jelaskan. Atau sedikit ada inovasi, saya tambahi beberapa habitus lainnya. Saya kasih 1, 2, 3 case. Nah, case keempat ini saya sebutkan aja masalahnya apa. Kalian yang mencoba mendeskripsikan alur pemecahannya.
Gitu ya. Ini boleh besok atau kapan siapa yang di Banyuwangi boleh mengambil magnetiknya, dibawa dulu nggak masalah. Ada 7 berarti yang dibawa 6 ya. Yang 1 tetap di sini karena buat peragaan saya ketika praktikum nanti. Oke, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika tidak ada kuliah lagi, boleh join ke acara International Conference. Di sana ada beberapa narasumber yang hebat-hebat yang kamu bisa ikuti ya. Bagi yang belum daftar, masih bisa daftar dan mendapatkan link Zoom-nya agar bisa ikut. Dan beberapa temanmu di sini saya lihat juga ada yang berani untuk tampil sebagai presenter, oral presenter ataupun poster. Oke, selamat siang semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, Yuk, siapa tadi? saya mau tanya dokter. Kalau misalkan di praktikumnya kan tanggal 12 dan 19 ya dok. Ya. Kalau misalkan bisa ikutnya di salah satu saja apa nggak apa-apa ya dok? Nggak apa-apa. Offline kan ya ini maksudnya. Iya, Tapi dokter. tetap ikut